Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusdiana. Oke, baik, di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai sastra. Kali ini yaitu periodisasi sastra pada angkatan 90-an. Baik, sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share, dan jangan lupa nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja. Periodisasi sastra angkatan 90-an. Nah, pembicaraan atau pembahasan kali ini itu mengenai karya sastra angkatan 90-an. Nah, karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Nah, karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini itu tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Nah, persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Nah, angkatan 90 ini memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masa gender. Memasuki era angkatan 90-an, ini penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Artinya seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menikmatinya secara pribadi pula. Kemudian ciri-ciri angkatan 90-an ini yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Dan yang ketiga itu ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Kemudian terdapat juga mulai memunculkan masalah gender. Kemudian terdapat juga yang terakhir itu mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Nah, terdapat juga beberapa pengarang karya sastra pada angkatan 90-an ini. Itu yang pertama itu ada Ayu Utami, kemudian ada Hilman Hariwijaya, kemudian ada Jenar Mahesa Ayu, kemudian ada Ahmadun Yosi Terpanda, kemudian ada Gustav Rizal, dan masih banyak tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya sastra angkatan 90-an ini. Nah, terdapat pelopor angkatan 90, yaitu Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya yaitu Saman. Di antaranya yang menangkan Sayembara, penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta yaitu 1998. Nah, sedikit singkat mengenai Ayu Utami ini. Justina Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat, 21 November 1968, umur 43 tahun. Nah, adalah aktivis, jurnalis, dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman memenangi Sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta yaitu tahun 1998. Dan dalam waktu 3 tahun Saman terjual sebanyak 55.000 eksemplar. Kemudian kita akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Saman, itu karya Ayu Utami.
Samad adalah perjuangan penegakan hukum yang adil bagi rakyat Indonesia pada zaman Orde Baru. Kemudian terdapat yang kedua yaitu ada unsur intrinsik, yang kedua yaitu ada tokoh dan perwatakan. Nah, tokoh yang pertama itu ada Wisanggeni atau Saman. Ini merupakan tokoh utama dalam novel Saman. Nah, Saman ini dapat dikatakan tokoh utama karena ia adalah tokoh yang diutamakan penceritanya dalam novel. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Penokohan Samad. Nah, penokohan Samad adalah tokoh utama yang dinamis. Hal ini berdasarkan perubahan karakteristik Samad yang awalnya adalah seorang pastor, memilih berhenti dan menjadi seorang aktivis fisik dari Saman seperti dituturkan oleh Laila, yaitu berperawakan kurus dan hitam, rambut yang terpangkas rapi serta dagu tak tercukur rapi. Nah, pemikiran dari Saman yaitu analitik dan cerdas dan pemikiran yang mendalam. Nah, sikap dan perilaku Saman adalah kepedulian tinggi terhadap masyarakat yang tertindas dan tertinggal, dan juga orang yang begitu teguh dalam menegakkan keadilan hukum. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah Laila. Laila ini artinya adalah malam. Nah, Laila di dalam novel Samad sebagai tokoh sekunder, yaitu tokoh bawahan yang fungsinya menjalin hubungan antara tokoh utama dengan tokoh lainnya. Nah, dilihat dari watak yang dimiliki oleh Laila, ia merupakan tokoh protagonis di mana dia merupakan orang yang mendukung jalinan cerita tokoh utama. Nah, watak Laila dapat dipahami melalui bagaimana jalan pikirannya serta bagaimana perilakunya terhadap orang lain. Nah, watak Laila ini adalah orang atau perempuan yang cerdas, inisiatif, dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Kemudian tokoh yang ketiga itu ada Yasmin. Nah, Yasmin ini artinya tanaman berbunga kuning atau putih. Baunya semerbak digunakan untuk pewangian. Nah, nama ini mewakili sosok Yasmin yang membuat banyak orang terkesan akan kecantikannya sebagai wanita. Nah, Yasmin ini merupakan tokoh sekunder atau tokoh bawahan yang mendukung tokoh utama dalam pencapaian tujuan, yaitu memperjuangkan keadilan hukum. Nah, Yasmin ini mempunyai porsi cerita yang sangat berpengaruh terhadap jalan cerita tokoh utama. Kemudian terdapat tokoh Sakuntala dan Chok. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu mengenai alur. Nah, tahapan alur yang digunakan dalam novel Saman ini adalah alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Nah, alur mundur terdapat pada bagian peristiwa berupa kilasan-kilasan masa lalu Saman yang nantinya saling berkaitan dengan cerita Sakuntala, Yasmin, dan Laila. Nah, berdasarkan fungsi alur terdiri dari alur utama dan alur sampingan. Nah, alur utama ini alur yang berisi cerita pokok. Dalam novel Saman ini, alur utama terdapat cerita tentang tokoh Saman yang menggunakan alur mundur. Kemudian alur utama dalam novel Saman ini menggunakan alur mundur. Tahap awal atau alur buka diawali pada tahun 1993 saat Saman ini mengucapkan Paulnya sebagai pater, yang kemudian dia dipanggil dengan Pater Wisanggeni atau Roman Wis. Dia meminta tugas ke Prabu Muli. Tahap ini adalah situasi mulai terbentang sebagai suatu kondisi permulaan yang akan dilakukan atau akan dilanjutkan dengan kondisi sama selanjutnya.
Kemudian terdapat lagi unsur intrinsik yaitu latar. Nah, latar yang pertama itu ada Laut Cina Selatan, kemudian ada Perang Bumuli, kemudian yang ketiga gereja, kemudian yang keempat ada New York. Terdapat juga latar waktu yaitu yang pada tahun 1993, kemudian 1984, kemudian 1990. Dan yang keempat yang terakhir itu pada tanggal 16 April 1994. Nah, terdapat juga latar sosial, itu yang pertama ada budaya Jawa, kemudian agama Katolik, kemudian juga ada kehidupan di New York, kemudian mata pencarian daerah Perang Bumuli, kemudian terdapat juga sudut pandang. Nah, penggunaan sudut pandang dalam novel Saman ini menggunakan lebih dari satu teknik. Nah, pengarang menggunakan teknik berganti-ganti dari teknik yang satu ke teknik yang lain untuk cerita yang dituliskannya. Nah, penggunaan sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam novel Saman itu yaitu sudut pandang campuran dengan teknik dia. Kemudian matahu dan persona pertama dengan teknik aku, tokoh tambahan, serta persona aku, tokoh utama. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam novel Saman ini berhubungan dengan asosiasi lainnya. Kelebihan gaya bahasa Ayu Utami dalam novel Saman adalah kelihayannya dalam meramu bahasa kata dan bahasa tidak meramu bahasa. Nah, kata dan bahasa tidak hanya menjadi sarana dalam penyampaian, tetapi menjadi bagian keseluruhan yang utuh. Oke, baik, cukup itu saja mengenai video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ditunggu video-video saya selanjutnya ya guys. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.